tapi tidak Rasul. Ya, maka Rasul lebih utama. Rasul adalah seorang laki-laki yang Allah pilih, diberikan kepadanya risalah, ya, mengajak dan menyeru suatu umat kepada satu ajaran agama tauhid intinya dengan syariat tersendiri. Adapun Nabi hanyalah ya pengikut yang melanjutkan risalah Rasul sebelumnya. Ya, memperkuat risalah tersebut, bukan membawa suatu syariat yang baru atau risalah yang baru. Nabi-nabi Bani Israel banyak sekali. Ya. Kata Rasulullah, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya, adalah Bani Israel senantiasa dipimpin oleh para nabi. Ya, lihatlah dalam kisah Talut dan Jalut, peperangan antara Talut dan Jalut. Nabi mereka yang memerintahkan agar mereka membaiat Talut. Ya, siapa nabi ini? Mereka dikatakan oleh sebagian ulama-ulama dialah Yusha bin Nun. Ya. Jadi Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Dan Rasul jumlahnya ratusan, tapi Nabi jumlahnya ribuan. Dengan datangnya ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, beliau pun diangkat sebagai Rasul. Rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Pakaian luarmu sucikan daripada kotoran, pakaian dalammu, hatimu sucikan daripada kesyirikan. Warrujza fahjur, dan segala macam bentuk kekejian berupa berhala-berhala, kesyirikan, maka jauhilah. Kata beliau, pengarang kitab kita ini, innahu nida'ul ulwi al-jalil, inilah seruan yang begitu tinggi, yang begitu mulia, lil amril azim, seruan untuk memikul perkara yang begitu besar, al-thaqil, yang begitu berat. Bayangkan, Nabi disuruh untuk membawa risalah kepada umat yang telah mengurat, mengakar kesyirikan pada mereka. Subhanallah, sejak masa Amr bin Luhai al-Khuzai telah menyimpang mereka. Ya, berpuluh tahun, beratus tahun dalam kesyirikan. Datanglah Nabi membawa agama yang murni, memurnikan kembali ajaran mereka yang telah disimpangkan. Nadharatu hadhil bashariyah wa iqadhuha, perintah untuk memberikan peringatan kepada manusia, membangunkan mereka daripada kelalaian mereka. Wa takhlisuha minasyarri fid dunya, menyelamatkan mereka dari segala macam keburukan di dunia ini. Wa minan nari fil akhirah, menyelamatkan mereka dari azab neraka di akhirat. Berat. Ya. Wa tawjihuha ila tariqil khalas, misi untuk menggiring umat agar mereka mendapatkan jalan keselamatan qabla fawatil awan, sebelum terlambat. Wa huwa wajibun thaqilun syaq, inilah kewajiban begitu berat. Ya. Hina yunatu bi fardin minal bashar, ketika kewajiban ini dikaitkan dengan satu sosok manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat sekali. Ya. Mahma yakun nabiyyan rasulah, meski dia sosok nabi dan rasul, berat. Fal bashariyatu minadh dhalali wal isyan, manusia dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, wat tamarrudi, manusia menentang, wal utu, mereka dipenuhi rasa ponga, kesombongan, wal inad, keras kepala, wal israr, terang-terangan menunjukkan kemaksiatan, berbangga-bangga dengannya, wal iltiwa, menyimpang dari jalan kebenaran, wat tafassi min hadzal amr, dan begitu tersebarnya segala macam perkara ini, bihaitsu taj'alu min ad-da'wati as'ab, tentunya hal ini membuat dakwah begitu berat, wa athqal, begitu sulit, ma yukallifu insanun minal maham, beban yang begitu berat dipikul oleh sosok seorang manusia fi hadzal wujud, dalam alam yang ada ini. Subhanallah, berat sekali. Ya, bayangkan antum disuruh mendakwai satu negeri yang telah mengurat mengakar padanya kesyirikan berpuluh tahun, mengajarkan kepada mereka nilai tauhid, bukan perkara gampang, berat. Dakwah itu berat. Ya, kita mendakwahi kaum kita yang telah memeluk Islam pun berat. Mendakwahi kaum kita kepada sunnah pun berat. Mendakwahi orang-orang di kampung halaman kita pun berat. Kadang kita terusir dari kampung halaman kita karena beratnya dakwah. Harus terusir, harus hijrah. Ya, berat. 6.
روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه صلى الله عليه وسلم فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على الكرسي بين السماء والأرض فجعت فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني 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 فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله تعالى ورجز فاهجر قال ثم حمي الوحي وتتابع. Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya dia mendengar Rasulullah menceritakan tentang putusnya wahyu setelah turun yang pertama. Rasulullah berkata, tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Kuangkatlah ketika itu pandangan mataku ke langit, ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat, maksudnya Jibril, yang telah datang kepadaku sebelumnya di Gua Hira, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Subhanallah. Bagaimana duduknya atas kursi antara langit dan bumi? Di mana kursi diletakkan? Subhanallah. Ini makhluk. Tak bisa kita membayangkan bagaimana Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Tak mungkin kita ingkari. Mengapa kita harus ingkari ketika Allah mengatakan bersemayam di atas arsy? Ya. Tentulah walillahil matsalul a'la, Allah lebih sempurna daripada makhluknya. Fujitu minhu, ya, faju'itu minhu, artinya faru'ibtu minhu, aku dilanda rasa ketakutan dari Jibril yang kulihat, hatta hawitu ila ar, sehingga aku jatuh tersungkur ke tanah. Ya. Faji'tu ahli, aku pun segera berlari menuju keluarga, aku katakan zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Maka Allah turunkan ya ayyuhal muddatsir sampai akhir warujza fahjur. Kemudian setelah itu wahyu pun datang silih berganti. Tak terputus lagi. Datang terus menerus silih berganti. Nah. Wa fi riwayatin ukhra fi sahihi qala sallallahu alaihi wasallam fa ataitu Khadijah fa qultu dathiruni wasubbu alayya ma'an barida. Ya, dalam riwayat lainnya, dalam hadis yang sahih pula, aku pun segera mendatangi Khadijah, aku katakan kepadanya, dathiruni, selimuti saya, wasubbu alayya ma'an baridan, tolonglah tuangkan kepadaku air dingin, ya, yang sejuk. Naam. Qala فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. Jadi begitu takutnya Nabi SAW sehingga tubuhnya menjadi terasa hangat, sehingga dia butuh untuk disiram dengan air agar mendinginkan tubuhnya. Ketika itulah turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Naam. كانت هذه أول آية نزلت بعد فترة الوحي وكانت هذه الأوامر المتتابعة القاطعة إيذانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الماضي قد انتهى بمنامه وهدوئه وسلامه وأنه أمام عمل جديد يستدعي اليقظة وتشمير والإيذار فليحمل الرسالة وينذر الناس واليأنس بالوحي وليصبر على عنائه فإنه مصدر رسالته ومداد دعوته. Ya, inilah ya awal ayat-ayat yang turun setelah terputusnya wahyu. Dan ini adalah merupakan perintah yang datang silih berganti. Ya. Yang dia adalah merupakan berita, informasi ya kepada Nabi SAW agar beliau berjalan menyebarkan dakwah bahwasanya telah selesai masa tidur lelap
masa tenang, tentram, masa selamat. Ya, daripada cemoohan, celaan orang, selesai. Akan datang masa yang sulit, masa kerja. Wa annahu amama amalin jadid yastad'i al-yaqidhah. Al-yaqadhah. Dia menghadapi pekerjaan yang besar, proyek besar yang membutuhkan dia benar-benar waspada, benar-benar sadar, ingat. Ya, wat-tashmir, agar dia siap menyingsingkan lengan bajunya, wal indzar, untuk memberitakan kabar kepada manusia, wal i'dzar, memberikan kabar berita peringatan, memberikan mereka kepada mereka, menyampaikan kepada mereka uzur. Falyahmilir risalah, hendaklah dia siap-siap membawa risalah ini, wa yundhirin nas, memberitakan kepada manusia apa-apa yang harus diingatkan mereka dengannya, wal ya'nas bil wahyi, hendaklah beliau senantiasa menjadi familiar dengan datangnya wahyu. Wal yasbir ala anaih, hendaklah dia bersabar dengan segala penderitaan. Wahyu itu berat. Ya, wahyu itu berat. Wahyu sekiranya turun kepada gunung, gunung hancur. Walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kalau kami turunkan wahyu ini kepada gunung, niscaya kau lihat gunung itu hancur, luluh, karena takut kepada Allah Jalla wa'ala, karena beratnya risalah yang harus diemban. Dan Allah telah mengatakan, sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Bahkan ketika dingin Nabi berkeringat ketika turun wahyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang beliau dilanda perasaan gemetar ketika datang kepadanya wahyu. Ya, andai kata di atas kendaraannya, di atas untanya tak sanggup kecuali harus merebah. Wahyu berat. Ya, memikulnya berat, menyampaikannya berat, mendakwahkannya kepada manusia berat, berjuang di atasnya berat. Hendaklah beliau bersabar, fa innahu masdar risalatihi wa madda'watihi, sesungguhnya wahyu itulah sumber daripada risalahnya, dan itulah merupakan bekal dalam dakwahnya, dan dia berat. Subhanallah. Karena itulah berat kita baca Quran. Lebih ringan baca WhatsApp, Facebook, baca Quran berat. Kecuali orang-orang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Naam. Ahsanallahu ilaikum. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما لم يسترح ولم يسكن ولم يعس لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظة ولا ينوء به عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، عبء الكفاح والجهاد في ميادين الشتى. عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما، لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوية الجليلة وتلقى منه التكليف الرهيب. جزاه الله عنا wa 'anil basyariyati kulliha khairal jazai. Maka Rasulullah SAW pun bangun menyampaikan risalah ini terus menerus selama lebih daripada 20 tahun. Tak pernah beliau benar-benar istirahat. Tak pernah beliau merasa tenang, tentram. Subhanallah. Bahkan setelah Makkah ditaklukkan, Nabi belum mampu beristirahat akal fikirannya. Ya. Sehingga Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Man yurihuni min dil khulasah." Siapa yang bisa membuat aku tuh sedikit tentram, nyaman, bikinku lagi galau selama masih ada patung yang bernama Dzul Khulasah. Berangkatlah para sahabat Khalid bin Walid dan sahabat-sahabat lainnya ke patung Dzul Khulasah yang dimuliakan oleh penduduk di Yaman. Dihancurkan patung tersebut, dibakar rumah-rumahnya semuanya. Sampailah ketika itu kepada Nabi SAW berita sudah hancur patung itu. Kata Nabi, sekarang aku sudah mendingan, dapat sedikit beristirahat. SAW. Ya, sementara kita lebih banyak istirahat. Di mana-mana fenomena kesyirikan merajalela, merebak, santai aja. Bisa kita istirahat ke pantai, ke sana, kemari. Subhanallah.
Nabi SAW tak ada lagi waktu istirahat. Walam ya'ish li nafsihi wa li ahli, bahkan beliau tak lagi sempat hidup untuk dirinya sendiri, bahkan untuk keluarganya. Qama wa dhalla qa'iman ala da'watillah, dia terus menerus tetap tegar berdiri menyebarkan dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Yahmilu ala atiqil ib al-thaqil al-bahidha, dia membawa di atas pundaknya amanah yang begitu besar, amanah yang begitu berat, ya, beban yang begitu berat. Wala yanu'u bih, tak mungkin amanah tersebut dia turunkan sama sekali, tetap harus dia pikul sampai selesai, sampai datang ajal menyebutnya ibul amanah al-kubra, beban yang begitu besar, amanah yang begitu besar fi hadhil ard, di muka bumi ini. Ya, ibul basyariyah kulliha, ini adalah merupakan beban untuk seluruh manusia agar mereka bisa merubah hidup mereka, keluar daripada sempitnya alam jahiliyah, kesyirikan kepada tauhid, sempitnya dunia kepada luasnya negeri akhirat. Ibul aqidati kulliha, beban akidah seluruhnya. Wa ibul kifahi wal jihad, inilah beban yang harus senantiasa diperjuangkan. Jihad fi mayadin syatta, dalam segala macam lini. Asya fil ma'rakati ad-da'ibatil mustamirah, beliau hidup dalam peperangan yang terus-menerus berkecamuk, tak pernah berhenti. Gejolak peperangan aktsara min 20 aman, lebih daripada 20 tahun. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. La yulhihi sya'nun an sya'an, tak pernah beliau lalai sedikit pun atau dilalaikan dengan apapun daripada dakwah ini. Ya, setelah dia menjadi Rasul, tinggalkannya segala-galanya. Tak ada lagi kesempatan untuk berdagang ke negeri Syam, memperbanyak harta istrinya, tak ada lagi. Bahkan seluruh harta istri beliau Khadijah, semuanya diinfakkan di jalan dakwah, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Tak ada lagi hidup untuk dirinya. Ya, untuk keluarganya. Inilah resiko dalam dakwah. Ya, tak mudah. Sebagian ustaz-ustaz kita itu Masya Allah berat kadang-kadang, ya, kesana kemari berdakwah, kadang-kadang begitu sempit waktu mereka untuk keluarganya, anaknya, istrinya. Subhanallah, ya, siap-siaplah untuk ditinggal kesana kemari. Dakwah itu berat. Fi khilali hadzal amad, dalam rentang waktu ini, mundu an sami'an nida al-ulwil jalil, sejak dia mendengar seruan dari atas langit sana, seruan yang mulia, alam yang tinggi di atas sana. Wa talaqqa minhu at-taklif ar-rahib, sejak beliau menerima, ya, beban yang begitu menakutkan, yang tak boleh disia-siakan. Jazahullahu anna wa 'anil basyariyyati kulliha khairul jazaa, semoga Allah berikan kepada beliau balasan kebaikan dengan doa kita, ya, atas segala macam kebaikannya kepada kita dan kepada seluruh manusia. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Nuzul suratil Muzammil. Thumma nazalat ba'da suratil Muddathir mubasharatan suratul Muzammil. Faqala Allah Ta'ala, Ya ayyuhal Muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Masya Allah. Berikutnya turunlah surat yang ketiga, yaitu surat Al-Muzammil. Al-Muzammil, orang yang berselimut, sama dengan Muddathir. Setelah itu turunlah surat setelah surat Al-Muddathir turun, berikutnya datang pula surat Al-Muzammil, yang berbeda kandungan dalamnya. Al-Muddathir mengajak Nabi untuk menyebarkan dakwah. Al-Muzammil bekal Nabi dalam berdakwah, hubungan kepada Allah yang tak boleh putus, salat malam, tahajud, doa. Ya, ini berat, dakwah berat, tanpa dengan taufik Allah mustahil. Itulah kandungan surat Al-Muzammil. Dikatakan Allah Jalla wa Ala, Ya ayyuhal Muzammil, wahai orang yang dalam selimut malam hari, dalam dinginnya malam, qum al-laila, bangunlah engkau pada malam hari, illa qalila, ketika malam bersisa sedikit.
Nisfahu boleh setengah malam, awinqus minhu qalila atau kurangnya sedikit lagi. Au zid alaihi atau lebihkan daripada setengah malam. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, tadabbur. Inilah bekal dalam dakwah. Subhanallah. Kalau kita begitu merasa berat dalam berdakwah, mendakwahi manusia, mendakwahi istri, mendakwahi anak, keluarga, maka tak ada jalan kecuali kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala, bangun di malam hari agar Allah berikan kepada kita kemudahan, taufik, kesabaran. Berat dakwah ini. Dan ini menunjukkan keutamaan salat malam. Ya. Apabila kita diharamkan dari salat malam, pastikan kita sedang bermasalah. Ya. Andai kata terhalang salat malam, pastikan kita sedang bermasalah dengan Allah Jalla wa'ala. Mungkin ada amal-amal kita yang buat terhalang daripada salat malam. Mungkin maksiat mata kita, maksiat tangan kita, kelalaian kita, mungkin sampai larut malam baru tidur. Ya. Maka apabila Allah berikan kepada kita kemudahan dalam qiyamul lail, itu merupakan taufik yang besar bahwasanya Allah mencintai kita, meridhai kita. Jika tak dibangunkan sampai pagi hari, pastikan ada yang harus diperbaiki lagi. Evaluasi diri, menangisilah. Tangisilah malam yang kau lewatkan tanpa qiyamul lail. Bertobatlah, beristighfarlah, beramallah di siang harinya. Semoga Allah kembalikan derajatmu kepada derajat semula, bahkan lebih tinggi. Kalau tak bisa bangun malam, turun derajatnya. Berat qiyamul lail. Subhanallah. Naam. والصورة تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة تبدأ بالنداء العلوي الكريم بالتكليف العظيم وتصور الإعداد له وتهيئة بقيام الليل والصلاة وترتيل القرآن وذكر الخاشع المتبتل والاتكال على الله وحده والصبر على الأداء والهجر الجميل للمكذبين. Inilah bekal-bekal dalam dakwah. Jika Al-Muddathir perintah menyampaikan dakwah, mengajak kepada tauhid, menjauhkan kesyirikan, maka Al-Muzammil adalah bekal dalam berdakwah agar sukses dalam berdakwah. Kata beliau, surat ini adalah merupakan membuka lembaran baru dalam sejarah dakwah. Dimulai dengan seruan yang tinggi daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang dalam berselimut, wahai orang yang sedang berselimut. Al-Karim, dakwah seruan yang begitu mulia, bitaklifil azim, dia sedang memikul beban berat. Wa tusawwirul i'dadalah, ayat itu menggambarkan dia harus bersiap-siap dalam mengemban dakwah ini. Wa tahiyata biqiyamil lail, hendaklah dia memperkuat dakwahnya dengan melaksanakan qiyamul lail, wassalati, dengan melaksanakan salat, wa tartil Quran, mentadaburi isi Quran, wa dzikri al-khashi'il mutabattil, sambil berusaha untuk terus menerus memperbanyak zikir kepada Allah dengan kekhusyukan, konsentrasi, fokus, wal ittikali 'ala Allah wahdah, agar dia senantiasa bergantung kepada Allah semata, was sabri 'alal adza, bersabar dengan segala macam penderitaan, wal hajril jamili lil mukadzibin, agar Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersabar daripada orang-orang yang mendustakan berisalah beliau dari kaum kafirin. Naam. قم لأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيأ لك قم للجهد والنصب والكد والتعب قم فقد مضى وقت النوم وراحة ثم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. قم, bangunlah engkau. قم للأمر العظيم الذي yantadhiruk, bangunlah engkau untuk perkara yang sedang menunggumu, perkara besar, beban yang berat yang disiapkan untukmu, bukan untuk selainmu. Bangunlah engkau, bersungguh-sungguhlah, berletih-letihlah, ya, lakukan segala sesuatu sehingga engkau membuat dirimu keletihan. Sungguh telah berlalu waktu rehat, istirahat. Sekarang tak ada lagi waktu istirahat. Bangunlah, bersiap-siaplah untuk urusan yang besar ini. Naam. Ajal مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا الشهر والتعب والجهاد طويل شاق. Ya, benar, telah berlalu masa tidur yang ya.
Dan tak akan kembali lagi masa bersenang-senang, berehat-rehat, bersantai-santai. Ya, sejak turunnya wahyu tersebut, yang ada adalah bergadang di malam hari. Ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berletih-letih, berlelah-lelah, berjihad. Ya, jihad yang panjang yang begitu berat. Naam. Iftiradu qiyamil laili. وكان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام رضي الله عنهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا حتى ورمت أقدامهم فأنزل الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى فصار قيام الليل تطوعا بعد فرديته. Ya, awal muasal turunnya ayat ya, qumil laila illa qalila menunjukkan wajibnya qiyamul lail. Maka diwajibkan atas Nabi qiyamul lail dan kepada sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah dan para sahabat melakukan perintah tersebut ya, selama 1 tahun penuh. Sehingga kaki mereka karena lamanya berdiri bengkak-bengkak. Maka Allah turunkan ketika itu ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah daripada Quran bagimu. Ya. Alima an sayakunu minkum marada sampai akhir ayat. Allah tahu diantarkan akan ada yang sakit dan seterusnya. Fasara qiyamul laili tatawuan ba'da fardiyati. Sejak turun ayat ini berubahlah kewajiban tahajud menjadi sesuatu yang sifatnya adalah sunnah, ditekankan, dianjurkan. Naam. Rawal Imam Muslim fi sahihi عن سعيد بن هشام قال قلت لعائشة رضي الله عنها أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. Naam. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Sa'id bin Hisham, dia berkata, aku pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beritahukanlah kepadaku tentang bagaimana qiyamul lail bagi Rasulullah SAW. Maka ibunda Aisyah menjawab, bukankah engkau membaca surat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Naam. Qultu bala, aku katakan ya. Qalat fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamul lail fi awal hadhihi surah. Sungguhnya Allah mewajibkan qiyamul lail di awal-awal surat ini turun. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, bangunlah ketika malam hari. Ya, ketika malam besar sedikit dan seterusnya. Faqama Nabiullah wa ashabuhu haulan, maka Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya mereka melakukan qiyamul lail secara berkesinambungan selama 1 tahun. Wa amsakallahu khatimataha, dan penghujung daripada surat Al-Muzammil ini tidaklah Allah turunkan dahulu. Ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail sampai akhir. Ya, penghujung daripada surat Muzammil ini nanti diturunkan karena ujung inilah yang menghapuskan kewajiban. 12 syahran fis sama', ditahan selama 12 bulan untuk menyelesaikan surat Al-Muzammil ini di langit. Karena Quran diturunkan dari Allah Jalla wa'ala di bawah Jibril dari atas langit ke-7, kemudian diletakkan ya kalamullah Jalla wa'ala tersebut dalam ya Baitul Izzah di langit dunia. Dari Baitul Izzah itulah disampaikan secara perlahan-lahan. Secara utuh diturunkan ya pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Tertahan ujungnya sampai 12 bulan. Ketika 1 tahun ini selesai, barulah turun yang merubah kewajiban tahajud menjadi sesuatu perkara yang disunnahkan belaka. Hatta anzalallah fi akhir hadhihi surah, sehingga Allah turunkan di akhir surat ini at-takhfif, keringanan. Alimallahu an sayakun minkum marda. Alim an sayakun minkum marda. Allah tahu mungkin saja ada yang sakit, ada yang sedang berjihad di Allah Subhanahu wa taala, yang sedang pergi musafir mencari nafkah, maka tak wajib lagi.
Fasara qiyamul laili tatawu'an ba'da fardhah. Jadilah qiyamul lail menjadi sesuatu hal yang sifatnya tatawu'an, tambahan belaka bukan lagi kewajiban. Naam. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول عائشة رضي الله عنها هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخه في حقه والأصح عندنا نسخه. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ya ketika menjelaskan perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini, kata dia zahiruhu annahu shara tatawuan fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ummah. Riwayat Aisyah ini secara zahir ya, menggambarkan bahwasanya jadilah qiyamul lail menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah belaka untuk Nabi dan umat. Adapun kewajiban yang dibebankan kepada para sahabat, kepada umat, fahuwa tatawu'un fi haqqihim bil ijma'. Tanpa ada persisian telah tegak ijma', tahajud menjadi sesuatu yang sifatnya sunnah untuk para sahabat dan untuk umat Islam. Wa aman nabiyyu, adapun nabi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia tahajud tatawu' pula sunnah atau wajib atau fardhu? Fakhtalafu fi naskhihi fi haqqihi. Ulama berselisih. Sebagian mengatakan tidak, untuk sahabat saja dijadikan sunnah, untuk Nabi tetap menjadi wajib. Sebagian mengatakan tetap menjadi wajib tahajud. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan di antara sebagian malam bertahajudlah engkau sebagai tambahan bagimu, kata para ulama sebagiannya sebagai tambahan kewajiban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wal asahu indana naskhuhu, tapi pendapat yang paling sahih menurut kami adalah kewajiban itu juga dihapuskan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita padakan dulu sampai di sini. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.